شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. لا تنسى أن تحب الفيديو ولا تنسى الاشتراك في الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Juanda Pirzal channel peduli bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sholat tarawih pada saat wabah virus corona. Bagaimana kita melaksanakan sholat tarawih? Kita dianjurkan oleh yang berwenang di bidang itu. Dalam hal ini di negara kita Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Salah satu isi fatwa tersebut adalah jika seorang muslim berada di kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, maka ia boleh meninggalkan sholat tarawih di masjid atau di tempat umum lainnya dan mengerjakan di rumahnya masing-masing. Perlu diketahui bahwa sholat tarawih adalah sholat sunat yang hukumnya sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Sholat sunnah ini sudah dikerjakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sholat tarawih beserta sholat witir dapat dikerjakan berjamaah di masjid atau di rumah. Dapat pula dilakukan secara sendiri-sendiri. Adapun bacaan niat sholat tarawih dan witir dibedakan berdasarkan posisi, baik itu sebagai imam atau makmum atau sholat sendiri. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat tarawih di masjid dan di rumah, sebagaimana dituturkan oleh Sayyidah Aisyah, istri baginda Muhammad SAW, bahwa beliau sholat tarawih di masjid pada suatu malam. Orang-orang bermakmum kepada beliau. Malam berikutnya Rasulullah kembali sholat tarawih dan jamaahnya semakin banyak. Pada malam ketiga atau keempat, jemaah telah berkumpul, tetapi Nabi Muhammad tidak keluar rumah. Ketika pagi Rasulullah berkata, "Aku melihat apa yang kalian perbuat. Aku pun tidak ada uzur yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian. Tetapi aku khawatir sholat tarawih ini diwajibkan." Dari riwayat tersebut terlihat kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap umat Islam. Beliau tidak mewajibkan seorang muslim untuk mengerjakan sholat tarawih, tetapi menyifatinya dengan kesunahan. Bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat tarawih dalam kondisi terjadinya wabah COVID-19 ini? Untuk jelasnya sebagai berikut. Yang pertama dalam melaksanakan sholat sunat tarawih ini adalah niat. Nah, niat ini dibedakan sesuai dengan posisi masing-masing. Kalau posisinya sebagai imam, maka niatnya sebagai imam. Kalau posisi sebagai makmum, maka niatnya sebagai makmum. Kalau posisinya sendirian, maka niatnya adalah sendirian. Bagaimana bunyi niatnya? Kalau sebagai imam, maka niatnya usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya kalau dia sebagai makmum, niatnya adalah usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sendirian, maka niatnya sebagai berikut.
usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Bagaimana kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab? Maka niatkan saja di dalam hati masing-masing. Aku sengaja sholat tarawih 2 rakaat, kalau dia sebagai imam, imaman, kalau dia sebagai makmum, makmuman, kalau dia sendirian maka adaan lillahi ta'ala. Selesai takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Khusus untuk imam, harus dipilihlah imam yang sesuai dengan kriteria sholat jamaah. Salah satunya adalah harus dapat membaca Al-Fatihah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca ayat. Nah, ayat ini biasanya orang-orang di masyarakat itu membaca surat-surat pendek. Biasanya mulai dari surat At-Takatsur, kemudian Wal Asri, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Nah, ada yang membolehkan kita menggunakan mushaf atau smartphone dalam membaca ayat-ayat tersebut. Boleh, asalkan tidak mengganggu atau tidak membuat gerakan yang berlebihan dalam membaca ayat-ayat dengan menggunakan mushaf atau smartphone tersebut. Nah, setelah membaca ayat, seperti biasa kita ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk antara dua sujud, dan pada rakaat kedua kita membaca Al-Fatihah, juga ayat-ayat pendek dan seterusnya sampai ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sholat tarawih, biasanya kalau di masyarakat kita itu ada bilalnya. Boleh di rumah kita menggunakan bilal. Contoh, kita sebelum sholat tarawih ada bilalnya. Bagaimana bacaan bilalnya? Sholatut tarawih ajrakumullah. Jamaahnya menjawab, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah masyarakat kita, biasanya antara dua rakaat sholat tarawih tersebut, biasanya Bilal mengucapkan sholawat atau lain sebagainya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Namun pada umumnya, di tengah-tengah masyarakat yang kita dengar, itu setelah salam biasanya mengucapkan sholawat. Fadlam minallahi wa ni'mah. Jamaah menjawab, wa maghfiratan wa rahmah. Kemudian Bilal mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah menjawab Allahumma sholli wa sallim alaihi.
Selanjutnya, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jamaah menjawab, Allahumma sholli wa sallim alaih. Kemudian Bilal kembali lagi bersolawat, Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa habibina wa mulazina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Jamaah menjawab, Allahumma sholli wa sallim alaih. Banyak lagi bacaan-bacaan yang menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Hal ini boleh kita gunakan ketika sholat di rumah, boleh juga tidak digunakan. Yang penting kita beribadah dengan khusyuk dan ikhlas dengan niat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, berapa rakaat sholat tarawih? Umumnya sholat tarawih itu 11 rakaat. Ada yang lebih dari situ, ada yang 23 rakaat. Nah, yang umumnya di masyarakat kita itu ada 11 rakaat, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Nah, setelah selesai sholat tarawih, kita sholat witir. Bagaimana niatnya? Sesuai dengan bagaimana pelaksanaan sholat witir itu sendiri. Adapun bacaan niat sholat witir ada beberapa perbedaan. Di antaranya ada yang sholat witirnya dikerjakan 2 kali salam, yaitu 2 rakaat ditambah dengan 1 rakaat. Ada yang mengerjakan 3 rakaat sekaligus. Nah, untuk yang 2 rakaat ditambah dengan 1 rakaat, niatnya sebagai berikut. Usolli sunnatan minal witri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau dia sendirian. Kalau dia makmum, usolli sunnatan minal witri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dia sebagai imam, usolli sunnatan minal witri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Setelah selesai, maka dilanjutkan dengan 1 rakaat berikutnya. Niatnya berbeda pada jumlah rakaatnya. Dilihat sesuai dengan posisi masing-masing. Niatnya sebagai berikut. Kalau sendirian, usolli sunnatal witri rak'atan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sebagai makmum, usolli sunnatal witri rak'atan mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam, usolli sunnatal witri rak'atan mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, bagaimana selanjutnya? Kalau yang menggunakan cara 3 rakaat sekaligus, maka niatnya sebagai berikut. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sendirian. Kalau sebagai makmum, usolli sunnatal witri salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam, usolli sunnatal witri salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Setelah salam atau selesai sholat witir, biasanya kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Di antara doanya biasanya pada bulan Ramadan, orang-orang mengamalkan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Dilanjutkan dengan
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Di masyarakat kita biasanya dilanjutkan dengan niat untuk puasa besok harinya. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Demikianlah panduan sholat tarawih dan witir di saat pandemi virus corona ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan daripada puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan kami, Juanda Pirzal Channel, banyak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Itu murni dari Juanda Pirzal Channel. Apabila ada yang benar, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat. Silakan like, subscribe bagi yang belum, dan share untuk membantu saudara-saudara kita yang lainnya yang belum memahami bagaimana tata cara melaksanakan sholat tarawih di tengah virus corona yang melanda dunia pada saat ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.